semuanya. Senang sekali adik-adik kita bisa berjumpa lagi untuk kita bisa memuji mempermuliakan nama Tuhan hari ini. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ibu berharap adik-adik dalam keadaan yang paling sehat, penuh sukacita dan senantiasa diberkati Tuhan. Adik-adik, baik, sebelum kita memuji mempermuliakan nama Tuhan hari ini, kita mau berdoa ya. Kita akan tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang pimpin acara ini dari awal sampai selesainya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan dan satu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat luar biasa ya. Kasih-Nya setinggi langit, sedalam lautan, seindah pelangi. Itulah kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kita patut bersyukur mempunyai Tuhan yang begitu memperdulikan kita semua. Walaupun sekarang dalam keadaan yang kurang baik, tapi Tuhan selalu baik, selalu memberikan kita yang terbaik. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat setia. Nah adik-adik, pujian yang kedua kita akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dengan satu pujiannya, Yesus pokok dan kitalah carang-carangan.
kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan sebagai pohon dan kita adalah sarang-sarangnya, pasti kita akan berbuah yang lebat. Buahnya bisa dinikmati oleh semua yang ada di sekeliling kita. Itulah Tuhan kita. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu informasi buat adik-adik ya. Dan kalau adik-adik ingin memberikan persembahan, jangan lupa adik-adik bisa membawa persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada mama ataupun papa ya. Adik-adik bisa kirim ke gereja, atau kalau adik-adik di sekitar rumah adik-adik ada ibu guru sekolah minggu, adik-adik bisa dititipkan untuk ibu sekolah minggu ya, dan bisa dibawa ke gereja. Nah adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dengan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Salam, apa kabar semuanya? Anak-anak sekolah minggu GKI Temanggung. Mr. Joko harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Semuanya luar biasa, semuanya dalam keadaan sukacita dan penuh dengan berkat Tuhan. Hari Minggu ini kita kembali beribadah. Kalian tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita buat belajar firman Tuhan. Mau belajar apa ya hari ini ya? Tapi sebelum kita mau mulai belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami belajar, memuji, memuliakan nama-Mu. Kini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau ajar kami untuk dapat mendengarkan dengan baik, untuk mengerti firman-Mu, dan dapat menggunakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang kenal sama Yesus? Wah, pasti semuanya kenal ya. Siapa toh Yesus itu? Apa dia juru selamat? Ya,
Apakah dia anak Allah? Mantap, betul. Dia lahirnya di mana? Lahirnya di Palungan. Diperingati setiap bulan Desember. Wah, itu Tuhan Yesus. Kenal ya, tahu ya? Iya. Tapi kamu kalau kenal, tahu, kamu mengasihi Yesus apa enggak? Mengasihi Yesus. Gimana caranya mengasihi Yesus? Aku punya makanan, ini Yesus tak kasih. Apa begitu? Bukan, mengasihi Yesus bukan begitu. Mengasihi Yesus itu dengan cara mengikuti semua perintah Tuhan, mengikuti semua apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Melalui apa? Melalui orang tua, melalui Bapak Ibu guru, kita belajar melalui Alkitab, dan sebagainya. Itu artinya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ini adalah tema kita pada hari Minggu ini. Nih, percaya kepada Yesus, tapi bukan cuma itu saja, tapi juga mengasihi sesama. Tadi saya sudah katakan, mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kamu kan pasti percaya ya, makanya kamu mengasihi. Percaya kepada Yesus, tadi saya sudah kasih contoh apa saja ya tadi ya. Mengasihi Yesus. Wah, kita mau belajar dulu nih. Kita mau baca dulu nih ayat Alkitabnya. Nih, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Nih, kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan saja atau dengan lidah kita, tetapi dalam perbuatan. Makanya, kalau kamu mengasihi Allah, kamu mengasihi Tuhan Yesus, kamu harus melakukannya, membuktikannya itu dengan perbuatan. Bagaimana caranya aku mengasihi Yesus tapi dengan perbuatan? Saya punya caranya nih. Ini caranya. Nih, aku mengasihi Tuhan. Caranya adalah aku rajin berdoa, aku suka berdoa. Apapun aktivitas yang akan aku lakukan, aku pasti mengawalinya dengan doa dan mengakhirinya dengan doa. Aku suka berdoa sama Tuhan. Aku suka ngobrol sama Tuhan lewat doa. Sip. Tuh, perbuatan yang pertama nih kalau kamu mengasihi Tuhan. Yang kedua, kalau aku mengasihi Tuhan, aku juga akan rajin belajar membaca Alkitab. Aku akan rajin membaca Alkitab, aku akan mengerti maksud Tuhan, aku akan mengetahui banyak hal melalui Alkitab. Wah, aku membacanya lagi belum terlalu lancar sekarang ada banyak sekali alat atau media yang bisa dipakai untuk belajar dengan Alkitab. Ada Alkitab dalam video, ada Alkitab audio yang cuma suaranya saja. Atau kamu bisa minta tolong atau minta bantu oleh orang tua kamu atau kakak kamu yang sudah pandai membaca. Kemudian membaca bareng-bareng, membaca bersama-sama dan merenungkannya. Mencari apa sih maunya Tuhan dalam hidupku? Tuhan ini sebenarnya kepingin aku jadi seperti apa? Nah, kita bisa belajar dari membaca Alkitab. Yang rajin. Satu berdoa, yang kedua rajin membaca Alkitab. Yang berikutnya apa ya? Yang berikutnya adalah kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yang paling dekat dulu, orang tua kita, saudara kita, kakak kita, adik kita.
menuruti semua perintahnya, tidak tidak galak sama orang tua gitu ya. Ada toh yang suka galak sama orang tuanya, suka marah-marah sama mamahnya sama papahnya. Ya, tidak boleh ya. Kita mesti hormat sama mereka, kita mesti menghargai mereka. Orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Jadi kita harus menghormati mereka. Kan orang tua kalian, ayah, ibu, papa, mama sudah mengasihi kalian, sudah menyayangi kalian, masa kalian malah marah-marah? Nih, salah satu cara perbuatan bentuk bahwa kamu adalah mengasihi Tuhan, tuh menghormati, menghargai orang tua kamu. Ya. Oke, yang berikutnya tadi mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus. Yang kedua, mengasihi sesama. Loh, kok pakai mengasihi sesama? Kenapa? Yo, Tuhan itu mau supaya kita bukan hanya mengasihi penciptanya atau Tuhan Yesus saja, tetapi Tuhan juga mau kita untuk mengasihi orang lain. Sesama kita itu artinya orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang berhubungan dengan kita. Ada teman, ada saudara, pokoknya orang-orang yang ada di sekitar kita loh. Mengasihi sesama. Buat yang sudah sekolah pasti punya banyak teman toh. Apakah semua teman-teman kalian itu baik? Apakah semua teman-teman kalian itu nakal? Apakah semua teman-teman kalian itu suka sama kalian? Nah, belum tentu ya, tidak semua ya. Tetapi kita wajib mengasihi mereka bagaimanapun keadaan mereka. Kita harus tetap mengasihi mereka. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Tadi dibilang, percaya kepada Yesus dan mengasihi sesama. Aduh, mengasihi lagi. Gimana tuh caranya? Aku kok bingung mengasihi terus. Mengasihi sesama, tadi di 1 Yohanes 13 itu berkata bahwa kasihilah dengan perbuatan. Bukan hanya pakai mulut aja, ucapan aja, tapi juga perbuatan. Nah, contohnya nih. Contoh mengasihi sesama. Waduh, ada gambar anak buang sampah sembarangan. Apakah ini artinya mengasihi sesama? Nah, kalau ini artinya kita itu peduli terhadap lingkungan kita. Kamu emang suka kalau lingkungan kamu kotor? Kamu emang nyaman? Kamu kalau lihat ada sesuatu yang tidak bersih begitu? Sebaiknya kita tidak melakukan ini. Seperti yang digambar itu, ada anak yang membuang sampah sembarangan. Ini adalah salah satu bentuk mengasihi lingkungan kita sesama, termasuk juga alam di sini. Tidak membuang sampah sembarangan. Yuk, mulai sekarang, dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di rumah saudara, pokoknya dimanapun aja, kita mesti menjaga kebersihan. Ya, tidak membuang sampah dengan sembarangan. Oke, yang berikutnya. Nih, suka membantu orang lain. Nih, kalau digambar di sini dikasih lihat ada seorang anak yang membantu ibunya mencuci piring. Dengan lihat ekspresinya, mereka senang kan? Membantu orang lain itu membuat kita bahagia, juga membuat orang lain bahagia. Selain itu, ini membantu teman kita atau orang lain yang sedang mengalami kesusahan atau kesulitan. Kalau kamu lihat gambar di situ, ada seorang anak yang sedang dipapah atau dibantu gitu ya, karena kakinya terluka. Nah, dia kesulitan, maka ada temannya yang melihat kemudian mau membantunya. Nih, dia suka membantu orang lain pada saat orang lain mengalami kesulitan. Berikutnya, lihat, tuh ada teman kamu yang sedang sedih, kemudian ada
yang membantu, ada yang menemani atau membantu orang yang sedang kesulitan. Ini juga salah satu perintah Tuhan yang dikatakan tentang mengasihi sesama. Menemani teman yang sedang sedih. Bukan malah diketawain atau ditinggal pergi, tapi ditemani. Kamu kenapa kok sedih? Yuk kita main bareng yuk. Jangan sedih lagi. Yuk kita sama-sama. Ini adalah contoh-contoh mengasihi sesama. Masih ada lagi, masih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dalam kita mengasihi sesama kita. Ya, nih kalau dilihat tuh kita lihat dari gambar pertama nih. Ini saling memberi, tidak pelit kepada temannya. Nih adalah contoh anak yang sedang membuang sampah di tempat sampah. Kemudian yang berikutnya, lihat, mereka ada seorang anak yang sedang memberikan hadiah dan anak yang menerimanya mengatakan, "Thank you, terima kasih." Kalau kamu diberikan sesuatu, maka kamu harus mengucapkan terima kasih. Tuh, gambar berikutnya. Ini ada seorang anak yang kehilangan kacamatanya atau kacamatanya jatuh. Kemudian dibantu diambilkan. Berikutnya nih yang sebelah sini nih, ada seorang anak yang tidak sengaja memecahkan vas bunga. Terus dibilang, "Sorry, maaf, aku tidak sengaja." Gitu ya. Jadi jangan lalu tinggal pergi aja, melakukan kesalahan langsung tinggal pergi. Ya, ada temannya yang kesulitan, hilang kacamatanya malah diketawain. Tidak boleh. Ya, kita harus mengasihi sesama, mengasihi teman kita dengan cara-cara yang baik. Bukan hanya teman yang seumuran kamu loh, kamu juga bisa membantu orang-orang yang lebih tua dari kamu. Loh, aku kan masih kecil, aku belum bisa apa-apa. Jangan begitu. Kamu bisa melakukan banyak hal untuk membantu orang yang lebih tua dari kamu tanpa melakukan banyak tenaga. Nih, contohnya, membukakan pintu atau mempersilahkan masuk orang atau tamu atau saudara gitu ya. Kemudian nih, membantu mama membawakan belanjaan yang ringan-ringan ya, jangan yang berat-berat, nanti kamu malah keberatan gitu. Yang ringan-ringan aja, Mas, ini aku bantu. Gitu ya. Kemudian, gambar yang di sini mengalah kepada orang yang lebih tua dari kamu atau orang yang lebih membutuhkan. Ini misalnya contohnya di dalam bis begitu, atau di kendaraan umum, ada orang hamil yang berdiri, kemudian ada anak kecil yang mempersilahkan untuk ibu hamil ini duduk di kursinya. Nah, semua yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah bukti atau bentuk mengasihi sesama. Ingat ya tadi ya, mengasihi sesama tidak hanya melalui mulut saja, tetapi juga melalui perbuatan kita. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, yang berikutnya, nih coba kita lihat ayat hafalan kita hari ini. Ya, ayat hafalan kita hari ini. Sudah bisa baca ya? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Melalui pelajaran firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan
dan mengasihi sesama. Bukan hanya dengan mulut atau perkataan kita saja, aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihi teman-temanku. Bukan hanya itu saja, tetapi juga melalui perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Gitu ya, kalian pasti anak-anak yang pintar, anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang hebat, pasti bisa melakukannya. Ya, mulai hari ini kita mau belajar untuk mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama, tidak hanya lewat mulut saja, tetapi juga lewat perbuatan kita. Oke? Siap, aku pasti bisa. Kamu pasti bisa, kita pasti semuanya bisa. Ya, gitu. Terima kasih untuk hari ini. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita mau tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk percaya kepadamu dan mengasihi sesama kami, bukan hanya melalui mulut kami saja, tetapi juga melalui perbuatan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk waktu pemberitaan firman hari ini. Mohon ampun untuk dosa kesalahan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you. God bless you.